Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Otonari no Tenshi volume 2 part pertamanya. Yang dimana part kali ini merangkum mulai dari chapter 1 sampai 4 dari volume 2-nya Kima. Nah, jadi nih Kima, untuk pembahasan volume 2-nya ini akan Mimin bagi menjadi 2 part aja. Jadi di part 2-nya nanti itu udah selesai lah, kita bahas volume 2-nya ini Kima, oke? Baiklah, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah ngingatin kalian Kima untuk terus dukung channel kecil kita ini dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami Kima, karena di situ kami ada posting mengenai fakta-fakta menarik mengenai anime dan juga light novel. Oke lah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, chapter awal dari volume 2-nya ini Kima masih bercerita mengenai kelanjutan malam Natal antara Amane dan Shina di apartemen Amane. Nah, dilanjutkan tepat setelah kepulangan Itsuki dan Chitose dari apartemen Amane. Kalau kalian ingat juga Kima, Itsuki dan Chitose udah mengetahui fakta kalau Amane bertetangga dengan Shina. Dan selama ini Shina lah yang selalu mengurus makanan Amane setiap harinya. Nah, dari situ, Shitsuki dan Chitose ini kayak udah mulai punya firasat gitu lah Kima. Kalau Amane dan Shina memang sudah saling suka. Dan tak lama lagi mereka berdua pasti akan jadian. Namun ya, semua itu butuh proses dan waktu Kima. Jadi kita harus bersabar sedikit lagi lah ya, oke? Baiklah lanjut, Amane dan Shina pun menikmati malam Natal mereka berdua dengan tenang. Di sini, Shina mulai menyiapkan beberapa cemilan dan kue malam Natal khas tradisional Jepang. Di sisi lain, Amane yang tidak bisa membantu hanya menunggu dengan santai di ruang tamu sampai Shina selesai. Amane sendiri sebenarnya merasa tidak enak karena menyerahkan semua pekerjaan tersebut kepada Shina. Namun Shina sendiri berkata lebih baik Amane duduk diam daripada membantunya dan malah akan menyusahkan nantinya. Nah, mendengar itu, Amane pun mengikuti saran Shina dan memilih untuk diam menunggu. Tak lama kemudian, Shina pun datang membawa beberapa cemilan buatannya. Aroma manis dari makanan buatan Shina sudah sangat terbiasa di hidung Amane. Ia bahkan merasa kalau ia tidak akan bisa lagi selera makan jika itu bukan masakan dari Shina. Nah, mendengar perkataan Amane barusan, Shina pun seketika malu, namun ia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Amane. Mereka pun menikmati cemilan tahun baru mereka sambil menunggu jam pergantian tahun. Nah, tak lama kemudian jam pun berganti yang menandakan sudah tahun baru. Amane dan Shina pun menunduk satu sama lain seakan berterima kasih atas bantuan di tahun sebelumnya. Amane kemudian melanjutkan dengan berkata kalau ia mengharapkan bantuan Shina lagi di tahun ini. Shina pun membalas kalau ia dengan senang hati akan membantu Amane. Karena Shina sendiri sadar kalau Amane tidak akan bisa hidup sehat jika ia tidak ada. Shina berkata demikian seakan sambil menyindir Amane. Amane awalnya sedikit merasa bersalah dengan sindiran tersebut. Namun saat ia melihat langsung ke arah Shina, ia mendapati Shina sedang tersenyum kecil sambil memeluk bantal favoritnya. Amane pun sadar kalau ia tidak menyangka hubungannya dengan Shina bisa sampai sejauh ini. Amane pun seketika bersyukur karena Shina sudah hadir di hidupnya. Mereka pun melanjutkan awal tahun baru mereka dengan makan dan bercerita santai. Nah, tiba-tiba saat Amane tengah asik sibuk dengan smartphone-nya, Amane tiba-tiba merasakan sentuhan lembut di lengan kirinya. Saat Amane melirik ke arah situ, ia mendapati Shina yang sudah tertidur lelap dan bersandar ke lengan kirinya. Nah, seketika aroma manis dari tubuh Shina pun terhirup jelas oleh Amane. Amane yang melihat pemandangan tersebut seketika gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia bingung apakah harus membangunkan Shina atau mengantarnya dengan paksa ke apartemennya. Nah, namun Amane memilih opsi lain Kima. Karena ia tidak ingin membangunkan Shina, Amane pun memutuskan menggendong Shina dengan perlahan ke kamarnya dan menidurkannya di tempat tidurnya. Amane sadar kalau besok Shina pasti akan sedikit panik karena ia terbangun di kamar Amane. Namun Amane berpikir kalau itu lebih baik ketimbang ia membuat Shina terbangun dan mengganggu istirahatnya. Amane pun dengan lembut mengelus kepala Shina dan mengucapkan selamat malam. Amane pun segera ke ruang tamu dan tidur di sofa. Ia mengelus kepala dan mengucapkan selamat tidur. Udah sedekat itu pun belum jadian loh Kima. Harus sesabar apa lagi lah aku bacanya ini ya kan?
Itu dilihat dari manapun udah kayak suami istri Kima, udah bukan kayak pacaran atau teman dekat lagi ya nggak? Cuman ya oke lah, kita sabar lagi lah ya Kima, sabar. Bella kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Amane terbangun lebih awal karena ia tidak bisa tidur nyenyak di sofa. Saat terbangun, Amane pun tersadar dan mengingat kejadian semalam kalau saat ini Shina tengah tertidur pulas di kamarnya, namun cukup berbeda dari kejadian waktu itu. Karena kali ini Shina tidur tepat di kasurnya Amane. Nah, saat mengingat kejadian tersebut, Amane pun seketika bingung harus berkata apa kepada Shina saat ia bangun nanti. Amane pun langsung memutuskan untuk masuk ke kamarnya dan melihat kondisi Shina. Saat memasuki kamarnya, Amane kembali menyaksikan Shina yang sedang tertidur pulas dan tidak berdaya. Nah, di sini awalnya Kima, Amane hanya bertujuan untuk mengecek apakah Shina sudah bangun atau belum. Namun saat Amane mendekati Shina, Amane seakan tergoda untuk kembali mengelus-ngelus Shina dan mencolek-colek pipinya. Amane seakan tidak dapat mengontrol tangannya sendiri dan langsung berbuat demikian. Nah, selagi Amane mengelus dan mencolek-colek pipinya si Shina, Amane semakin terkesima dengan sosok Shina yang sangat cantik bahkan saat ia sedang tidur sekalipun. Tanpa sadar, Amane terjebak dalam dunianya sendiri sampai ia tidak sadar kalau Shina sudah bangun dari tadi. Amane pun yang menyadari itu seketika spontan kaget dan langsung menyapa Shina dengan wajah pucat karena takut akan dimarahi. Namun ternyata Shina malah memberikan respon yang biasa, seakan ia tidak keberatan dipegangi oleh Amane seperti tadi. Shina bahkan bertanya apakah Amane memang sesuka itu untuk mengelus-elus dirinya. Namun Amane tidak bisa menjawab dan hanya terdiam panik. Amane pun kemudian menjelaskan kalau ia tidak bermaksud aneh dan hanya ingin mengecek kondisi Shina saja. Shina pun seketika berterima kasih kepada Amane karena sudah merawatnya. Shina juga berkata kalau semalam saat Amane mengangkat dirinya ke tempat tidur, di situ sebenarnya Shina sudah terbangun. Namun ia memilih untuk pura-pura tidur karena ingin mengetes Amane. Dan syukurnya Amane tidak berbuat yang aneh-aneh kepada si Shina ini Kima. Jadi si Amane ini udah kayak lulus tes seleksi lah dari si Shina. Nah, mendengar itu, Amane pun berkata kalau ia senang karena Shina sangat percaya kepadanya. Kemudian Amane pun mencoba sedikit usil dan menggoda si Shina. Amane bertanya apakah Shina berharap kalau Amane melakukan sesuatu kepadanya semalam. Nah, mendengar pertanyaan itu, wajah Shina seketika memerah malu dan ia pun langsung masuk kembali ke selimutnya. Melihat itu, Amane semakin gemas dengan tingkah Shina yang sangat imut, namun ia memutuskan untuk pergi keluar kamar agar Shina bisa menenangkan dirinya sebentar. Oke, kemudian setelah Shina bangun dan kembali ke apartemennya sebentar untuk merapikan diri, tiba-tiba Amane mendapat sebuah telepon dari orang tuanya yang berkata kalau kedua orang tuanya akan mampir ke apartemen Amane sebentar lagi. Nah, mendengar itu, awalnya Amane ingin menolak seperti sebelumnya. Namun kali ini ayahnya Amane juga ikut berkunjung, sehingga ia tidak bisa menolak lagi. Amane pun seketika langsung menyuruh Shina untuk bersiap-siap, karena kali ini kedua orang tuanya Amane ingin agar Shina juga ada di apartemen Amane saat mereka tiba nanti. Mendengar itu, Shina awalnya sedikit gugup karena harus bertemu dengan ayahnya Amane. Namun karena Shina sudah cukup akrab dengan ibunya Amane, Shina merasa kalau ia pasti bisa melewati situasi kali ini. Nah, tak lama kemudian orang tuanya Amane pun tiba. Amane langsung membuka pintu dan menyambut masuk kedua orang tuanya. Ibunya Amane langsung berlari dengan riang ke dalam dan langsung memeluk Shina seakan sudah menganggap Shina seperti anaknya sendiri. Nah, Shina yang melihat kedatangan ayahnya Amane juga seketika langsung berdiri sambil menunduk dan memperkenalkan dirinya. Ayahnya Amane pun sudah tahu mengenai Shina dari ibunya Amane. Ayahnya Amane pun menyambut baik Shina, terlebih lagi karena Shina sudah baik dalam mengurus Amane. Nah, kemudian kedua orang tuanya Amane menjelaskan tujuan kedatangan mereka, yaitu karena ingin mengajak Shina dan Amane untuk pergi ke kuil bersama nanti malam. Dan bahkan Nikima, ibunya Amane sudah menyiapkan sebuah kimono untuk Shina nantinya. Amane pun hanya bisa pasrah mengikuti keinginan kedua orang tuanya. Di sisi lain, Shina sedikit terlihat tertarik dengan ajakan tersebut karena ini pertama kalinya ia akan menghabiskan Natal dan Tahun Baru bersama dengan sebuah keluarga. Ya, seperti yang kalian tahu Kima, si Shina ini kan gak dekat sama orang tuanya. Jadi ini kayak pengalaman baru gitulah untuk dirinya.
Oke, kemudian saat malam tiba, ibunya Amane pun langsung mendandani Shina dengan cantik. Nah, di sini Amane juga didandani oleh ibunya dengan penampilan rambutnya yang baru. Nah, saat Amane dan Shina keluar dari ruang ganti, Amane seketika melihat sosok Shina yang begitu indah dengan kimononya. Amane pun dengan spontan langsung memuji kecantikan Shina. Nah, Shina yang tengah malu karena pujian dari Amane, langsung mencoba mendekat ke arah Amane dan membisikkan kalau Amane juga sangat keren dengan penampilan seperti sekarang. Nah, mendengar itu, Amane pun sekarang ikut memerah juga karena mendapat pujian tersebut dari Shina. Mereka berdua pun saling malu dan berusaha menutupinya agar tidak ketahuan oleh orang tua Amane. Nah, kemudian dilanjutkan saat sampai di kuil. Di sini Amane dan Shina berpisah sebentar dari kedua orang tua Amane karena ingin berdoa di kuil. Setelah selesai berdoa, Amane dan Shina pun memutuskan untuk berkumpul kembali dengan kedua orang tuanya. Nah, namun Shina terlihat beberapa kali kesusahan berjalan karena sedang menggunakan kimono. Amane pun langsung berinisiatif untuk memegang tangan Shina agar ia tidak ketinggalan. Shina yang menyadari itu seakan tidak keberatan dan membiarkan dirinya dituntun oleh Amane. Mereka berempat pun menikmati festival malam di situ dengan tenang. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Diawali di pagi hari saat Amane sedang berada di sekolah di awal tahun baru. Nah, di sini Itsuki tiba-tiba mendatangi Amane dan memberitahukan kalau ada rumor panas yang sedang beredar di sekolah. Rumor tersebut ialah Shina terlihat sedang berjalan sambil berpegangan tangan dengan pacarnya saat di kuil. Nah, mendengar rumor tersebut, Amane seketika keringat dingin karena ia sadar kalau orang tersebut ialah dirinya saat bersama dengan Shina di kuil waktu itu. Nah, Amane sendiri tidak menyangka kalau akan ada siswa di sekolahnya yang melihat dirinya dan Shina waktu itu. Nah, namun syukurnya, karena waktu itu Amane sudah berdandan dan mengubah penampilannya, para murid di sana tidak ada yang sadar kalau orang yang bersama dengan Shina waktu itu ialah dirinya. Namun Amane seketika sedikit khawatir karena takutnya Shina menjadi terganggu dan kerepotan dengan rumor tersebut. Oke, kemudian dilanjutkan di malam harinya saat Amane dan Shina baru saja siap makan malam. Nah, tanpa mengulur waktu, Amane langsung memastikan kepada Shina apakah ia sudah mendengar rumor tersebut. Shina pun mengangguk akan pertanyaan Amane dan terlihat sedikit kerepotan. Amane pun seketika langsung meminta maaf kepada Shina karena ia sudah menyusahkan Shina kali ini. Namun Shina menggelengkan kepalanya dan berkata kalau itu bukanlah salah Amane. Amane mendengar itu sedikit lega. Namun Amane kembali membalas kalau ia mengerti Shina pasti kerepotan karena sudah dirumorkan berpacaran dengan pria rendahan seperti Amane. Nah, mendengar itu, Shina seketika melirik tajam ke arah Amane seakan ia sedikit kesal. Shina pun membalas kalau Amane bukanlah pria rendahan. Shina berkata kalau Amane jauh lebih mengagumkan dibanding pria lain yang ia kenal. Nah, mendengar itu, wajah Amane seketika langsung memerah berseri akan pujian dari Shina. Di sini Amane sadar kalau Shina sudah memandangnya sebagai pria yang sangat dekat dengan dirinya. Dan Shina juga sudah sangat mengenal Amane dengan baik. Sehingga Shina kesal jika Amane terlalu merendahkan dirinya. Amane pun mencoba menahan rasa senang diiringi rasa malunya agar tidak terlihat oleh Shina. Oke lah Kima, sekian pembahasan part satunya. Yap, udah main VC aja hubungan mereka Kima, ya kan? Harusnya sih nggak lama lagi mereka jadian. Harusnya ya Kima. Jangan terlalu berharap nanti sakit, oke? Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.